sebelum ngaji biasanya tabaruk dhisik insyaallah baca Fatihah untuk kanjeng Nabi, guru-guru kita, terutama pengarang kitab ini, sehingga kita bisa belajar gitu nggih. Kitab Manhajul kitab Imam As-Sunaji. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sumailah terati jami fadil. Syadatin Abu Bakrin wa arba'atin mujtahidin al-musyafi'in. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sumailah berarti Ibn Sayyidina Adam Muhammad Sayyidina Ahmad Susun ilaji Syekhina wa Ustadzina Susun ilaji Muhammad Sayyidina Muhammad Sahbi Jami'a Uliyahnya Ta'ala Fidana Susun Sayyidina Wilayah Susun Syekhina berarti Syekh Susun ilah Abi sebutkan Bapak wa umi apa itu namanya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang akan kita pelajari itu ilmu ya, ilmu namanya nahwu dan sharaf nih kan. Nah, jadi nahwu sharaf itu berdiri sebagai ilmu itu ada 10 dasar, 10 asas, namanya Mabadi'ul Ashrah. Dasar-dasar yang 10. Jadi semua fan ilmu dalam ilmu Islam, baik itu bahasa Arab, nahwu, nanti sharaf, i'rab, kemudian misal tafsir, misal tauhid, misal akidah, fikih dan sebagainya, itu punya namanya Mabadi'ul Ashrah ya. Mabadi'ul Ashrah. Nah, pengantar dulu ya kayaknya. Insyaallah. Ya, namanya Mabadi'ul Ashrah. Apa itu Mabadi'ul Ashrah? Mabadi'ul Ashrah tulis ya, yang namanya Mabadi'ul sangko saka kak saka apa dewe Mabadi'ul Ashrah, yaitu dasar yang 10 asas dasar. Jadi kenapa disebut sebagai ilmu? Karena punya 10 asas dasar. Yang pertama asas dasarnya ini apa satu kitab ya, kitab Mukhtasar syarahnya. Yang pertama adalah hadduhu. Apa itu hadduhu? Itu batasan. Nah, jadi batasannya apa? Had itu asal kata hadada. Had itu artinya batasan. Jadi orang-orang zalim itu biasanya disebut orang-orang yang melewati batas. Nah, namanya had. Nah, kenapa dikasih batasan? Supaya ilmu itu genah gitu ya. Apa? Jelas. Mana yang nahwu, mana yang i'rab, mana yang sharaf dan lain sebagainya. Gitu. Ya, hadduhu. Yang pertama adalah hadduhu. Batasannya. Ilmu nahwu itu apa? Adalah ilmun biqawaidin yurafu biha ahkamul kalimat al-arabiyyah ala tarkibiha
minal i'rab wal bina wa ma yattabi'uha min syurutin nawasih hadhil aid. Ya, satu-satu. Ya, jadi hadnya atau batasannya ilmu nahwu adalah ilmu yang berkaitan dengan kaidah. Ilmu yang berkaitan dengan kaidah yang yu'rafu biha, di mana dengan kaidah tersebut diketahui ahkamul kalimatil arabiyah, hukum-hukum kalimat dalam bahasa Arab. Jadi misal ada kalimat bismillahirrahmanirrahim. Kalimat lafaz bismillahirrahmanirrahim ini apa kedudukannya dalam bahasa Arab dibahas, namanya ilmu nahwu. Hala tarkibiha, di dalam tingkah susunannya. Jadi dalam bahasa Arab itu ada susunan, kayak kita dalam bahasa Indonesia ada namanya SPOK ya. SPO lah, subjek, predikat, objek. Dalam bahasa Arab pun ada fi'il, ada fa'il. Nanti dibahas lebih lanjutnya ya. Ada dua jenis. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin hanya SPO, subjek, predikat, objek. Kalau dalam bahasa Arab ada dua, namanya jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Ada juga jumlah fi'liyah. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Apa itu jumlah ismiyah? Kalau jumlah ismiyah itu adalah susunan yang tersusun dari mubtada plus khobar. Jadi mubtada itu singkatannya mim plus khobar, disingkat biasanya pakai huruf kha ya. Mubtada khobar. Contohnya contohnya begini. Contohnya Zaidun qaimun. Ada lafaz Zaidun qaimun. Zaidun itu dalam bahasa Arab namanya mubtada. Biasanya logat. Kalau belajar bahasa Arab kan pakai Jawa yang logat. Pakai utawi iki iku mungkin tahu jenengan. Ya, namanya utawi itu pasti namanya mubtada. Biasanya lambangnya mim ya. Qaimun iku wong kang ngadeg. Berarti utawi Zaidun qaimun itu orang yang berdiri. Qaimun itu orang berdiri. Nah, jumlah ismiyah itu dalam bahasa Indonesia dinamakan pernyataan. Pernyataan. Jadi ada dua, namanya mubtada dan khabar. Zaidun qaimun. Zaidun mubtada, qaimun khabar. Kenapa dibaca dun? Kenapa dibaca qaimun? Nah, itu tugas ilmu nahwu untuk mengetahuinya. Diketahui lewat ilmu nahwu. Kalau secara ringkas sekarang kenapa dibaca dun? Karena jadi mubtada. Mubtada itu awalan. Yang namanya awalan harus rofa. Harus rofa. Tanda utama rofa itu dhamma. Qaimun itu namanya khabar. Khabar itu bersandar. Nah, jadi Zaidun sandaran, qaimun yang bersandar. Zaidun disebut musnad, sandaran. Kalau qaimun disebut musnad ilaih nanti ya. Disebut musnad ilaih. Jadi sesuatu kalau bersandar kepada yang dirofakan harus dirofakan juga. Ini tandanya domahnya rofa, tanda rofanya domah. Qaimun itu sama lafadznya mufrad, tandanya juga harus domah. Maka di sini kenapa tandanya domah? Enggak qaiman, enggak qaimin, enggak qaim itu. Kenapa? Ya karena khabar bersandar pada mubtada. Jadilah kalimat Zaidun itu orang yang berdiri. Jadi ini namanya kedudukan. Ini namanya tarkib. Tarkib ada dua. Tadi ya namanya tarkib. Tarkib itu artinya susunan. Nah, tersusun mubtada khabar Zaidun qaimun.
Nah, yang kedua, tarkib itu ada namanya jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Jumlah yang terdiri dari fi'il, biasanya singkatnya fa biar enak, plus fa'il plus maf'ul bih, makfa. Kalau kita fi'il itu predikat, fa'il itu subjek, maf'ul bih itu objek. Jadi kalau dalam bahasa Arab predikatnya dulu baru subjek. Tapi kalau subjeknya dulu bisa nggak? Bisa, nanti jadinya jumlah ismiyah gitu ya. Contohnya dulu langsung aja. Contohnya misal begini, doroba. Aduh, kurang ya. Nutupin nggak? Enggak. Doroba Zaidun Amron. Misalkan gini, doroba Zaidun Amron. Doroba itu artinya telah memukul. Siapa yang mukul? Zaidun Zaid, Amron terhadap Umar. Jadi doroba jadi fi'il, Zaidun jadi fa'il, Amron jadi maf'ul bih. Nah, itu namanya susunan jumlah fi'liyah atau susunan kata kerja. Ya, kata kerja. Itu namanya tarkib dalam bahasa Arab. Cuma ada dua tok. Kalau enggak jumlah ismiyah ya jumlah fi'liyah. Bismillahirrahmanirrahim nanti jadi apa? Nanti itu masih nanti, karena ini udah agak rumit kalau bismillah nanti. Yang simpel dulu, Zaidun qaimun dan doroba Zaidun Amron. Lihatin, jumlah ismiyah selalu diawali isim, namanya mubtada. Jadi jumlah ismiyah apa? Jumlah sing yang awalnya pasti isim, namanya jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah yang awalnya kalimat fi'il. Ini doroba fi'il madi namanya nanti. Doroba fi'il madi ya. Doroba fi'il madi. Maka jumlahnya namanya jumlah. Jumlah itu bukan penjumlahan ya. Penjumlahan sebenarnya plus ini. Jumlah itu apa? Satu kalimat gabung. Nah, jadinya jumlah. Namanya jumlah fi'liyah gitu. Doroba Zaidun Amron. Kenapa dibaca Zaidun? Karena jadi fa'il. Kenapa dibaca Amron? Amron itu tanda nasab. Tanda nasab utamanya adalah fathah. Kalau ini namanya rafa, kalau ini namanya nasab. Ya. Tanda nasab utamanya itu fathah. Nanti ada 4 tanda dalam bahasa Arab itu. Rafa, nasab, khafat, jar. Kok jar lagi? Jazm. Khafat atau jar dan jazm. Rafa, nasab, jar dan jazm. Ya, monggo. Nanti tanda-tandanya pakai. Ya, doroba Zaidun Amron. Doroba telah memukul siapa? Zaidun ki Zaid, Amron ing ki Umar, kepada ki Umar. Telah memukul si Zaid kepada si Umar. Nah, gitu. Namanya jumlah fi'liyah. Nah, itulah kegunaan ilmu nahwu. Intinya yang berkaitan dengan kaidah bahasa Arab pada tingkah tarkibnya minal i'rab wal bina, dari i'rab dan bina, wa ma yattabi'uha min syurutin nawasih wa dzalaid. Itu nantilah dari i'rab dan mabninya. Jadi dalam bahasa Arab ada kalimat yang bisa berubah harokat akhirnya, ada yang tidak bisa berubah, ada yang bisa berubah, ada yang tidak bisa berubah. Gitu. Misalkan begini, Zaidun qaimun. Ini dibaca dun, ini dibaca qaimun. Ini baca dun, ini dibaca amron. Dun dan amron itu sebenarnya bisa gini. Misal tak ganti kalimatnya menjadi gini. Dorobtu Zaidan.
Nah, Zaidun di sini sama Zaidun di sini beda enggak? Beda apanya? Beda harokatnya. Di sini harokatnya kok bisa fathah? Kenapa? Di sini kok bisa domah? Kenapa? Karena dorobtu ini bentuknya fi'il plus fa'il. Nah, ini namanya fa'il ini. Tunya itu fa'il. Tunya itu kalau doroba telah memukul, siapa dia? Dianya saya. Kalau dorobtu telah memukul, siapa? Aku. Tuh ini aku. Zaidan otomatis menjadi maf'ul bih, gitu ya. Jadi Zaidan jadi maf'ul bih. Tanda maf'ul bih apa? Nasab i'rabnya. Tandanya apa? Fathah. Jadi kalau di sini rafa, tandanya dhammah. Kalau di sini nasab kedudukannya karena menjadi maf'ul bih. Makanya dibaca Zaidan. Nah, Zaidun, Zaidan itu dua nama yang sama-sama artinya Zaid. Tapi kok dibaca tun sama dan, kenapa? Karena beda kedudukan. Di sini kedudukannya fa'il, di sini kedudukannya maf'ul bih. Fa'il dirofakkan tanda rofaknya apakah? Dhammah. Maf'ul bih dinasobkan tandanya fathah. Nah, itu namanya tingkah dari kalimat bahasa Arab. Awalan. Nah, itu namanya had atau batasan dalam ilmu jadi sebenarnya ilmu nahwu hanya mengurusi akhir harokat akhir tok. Nanti kalau perubahannya namanya ilmu sorof, pakai matan bina. Kalau ini pakai jerian.